Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Majelis Taklim Jawana yang dirahmati oleh Allah. Kita awali dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini kita bisa datang ke ruangan Rumah Tahfiz Jawana dalam rangka acara Majelis Taklim kita pada sore hari ini. Kita mohonkan kepada Allah semoga langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing sampailah kita di tempat pada saat ini, mudah-mudahan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap setia kepada beliau dan mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa dari ibu jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan yang telah disepakati dengan Al-Ustaz bahwa ambo di
awal bulan, minggu pertama, hari minggu pertama, insya Allah setiap hari minggu pertama setiap bulannya kita diberikan satu pokok pembahasan, yaitu membahas masalah fikih. Masalah fikih ini masalah yang berkaitan dengan ibadah kita. Nah, maka sebelum kita masuk kepada pembahasan fikih itu, maka terlebih dulu kita agih dulu pendahuluan supaya kita paham kenapa kita mesti belajar ilmu fikih. Kenapa kita mesti belajar? Apa hukum belajarnya? Nah, kalau tidak berjawab begitu. Maka ini harus paham supaya kita jangan nanti menganggap enteng ilmu keagamaan, karena dia adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Maka untuk pertemuan kita kali ini kita akan memberikan pendahuluan sebelum kita masuk nanti kepada pembahasan fikih yang sesungguhnya. Jadi kita beri pengantar, dan kita dalam kesempatan ini Ambo akan tuliskan, akan kita landasi dari sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Hadis ini sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan ini hadisnya sahih. Maka kita tuliskan hadisnya ini supaya ibu-ibu bisa paham. Silakan. Ya. Pandai buka kan? Baik, kita hadis ini dari diriwayatkan dan disampaikan oleh sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Hadis ini riwayat Imam Muslim, kita ambil dari kitab Imam Muslim. Anas bin Malik, namanya Anas, bapaknya si Malik. Jadi Anas anak laki-laki dari Malik. Jadi Malik itu nama bapaknya, Anas itu nama anaknya. Dan Anas bin Malik ini ibunya bernama siapa namanya? Baik, Anas bin Malik ketika masih kecil bapaknya sudah meninggal dunia. Maka karena bapaknya sudah meninggal dunia, maka ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Nah, oleh karena itu Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang ketika kecil, ketika Nabi hijrah
dari Makkah ke Madinah, maka ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, siapa namanya? Ummu Sulaim datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Ambo ucapkan selamat datang di Madinah. Kami orang Madinah pun Nabi sangatlah gembira mendengar engkau pindah ke Madinah, kau gembira kami. Maka banyaklah doa kami orang Madinah sangat gembira dengan kedatangan engkau ke Madinah. Maka sahabat-sahabat orang-orang Madinah kau banyak nan maaf mengecek diangi hati Nabi dan orang-orang Makkah yang Islam pindah ke Madinah. Maka ada nak magiakan tanah, magiakan rumah, magiakan parakno, magiakan kebun kormanyo untuk orang-orang yang datang dari Makkah. Tapi ambo ya Rasulullah, ndak seroman yang lain. Ambo pun ndak orang barat tu banyak. Jadi ndak donan kamu bagiakan kain kau dan ke sahabat yang lain. Maka ambo datang kini Nabi kain kau, ingin menyerahkan kain kau ya Rasulullah. Salah satu-satunya harta saya yang paling berharga, yaitu anak saya namanya Anas bin Malik. Ambo sarahkan kain kau. Disarahkan ke Nabi ketika umur 10 tahun. Berapa? 10 tahun diajarkan ke Nabi. Akhirnya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ambo sarahkan Anas ko kain kau. Engkau jadikan budak jadi, engkau jadikan pembantu engkau jadi, engkau jadikan budak silahkan. Tapi kodenya budak Nabi, andai kata engkau jualah Nabi, jualah si anak kau dah ada kodenya budak engkau jualah. Tapi piti penjualannya pakai untuk menyebarkan Islam. Begitu cintanya Ummu Sulaim ke Islam, anaknya diserahkan ke Nabi. Diserahkan Nabi, kok jadi pembantu Nabi, jadi budak, jadi jo dengan syarat kok kali jual lah si anak kau dah ada. Tapi pitih no pakai untuk menegakkan Islam. Kata Nabi, apa kata Nabi? La ya Ummu Sulaim, tidak wahai Ummu Sulaim, tidak bah Nabi, si Anas kondak kan jadi budak dong. Bal yakhdumani, tapi dia akan saya jadikan pembantu saya, asisten saya. Jadi kalau ibu lihat bupati datang, itu bupati kalau datang lo pakai asisten tu. Tukang paci kacamata no, tukang paci tas no, tukang jadi antarompa no. Itu namanya asisten. Jadi si Anas kobo akan ambo angkat jadi pembantu ambo. Aba agak cibuk. Mandangai itu kece Nabi, alhamdulillah ya Rasulullah, engkau angkat anak ambo jadi pembantu engkau. Adik engkau langkit Nabi jadi pembantu engkau. Ayo minta ambo ke engkau Nabi. Aduh, dek si Anas engkau jadikan pembantu engkau ya Rasulullah. Kini tolong cik Nabi, tolong apa? Doaanlah si Anas kau cik. Doaan. Doa engkau mesti kabul ya Rasulullah. Doa anak ambo kecil. De ibunya yang minta, maka Nabi doakan. Nabi doakan. Maka diaminkan doanya tuh oleh ibunya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya si Anas, banyakkan anaknya si Anas, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahi ya Allah semua yang engkau berikan kepada dia. Itulah doa Nabi untuk Anas Malik. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dan berkahi segala yang kau berikan kepadanya. Tiga itu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, berkahi semua yang engkau berikan kepadanya. Dan doa Nabi itu dikabul oleh Allah. Kau katanya mau buka doa di sekitar di lima suku pula, kalau ada orang beranak doa balik banyak seketik. Banyak.
Kalau dua anak no, nasa ketik. Kalau cie, ketik no mati na sudah tua biar nak apa jam. Kalau lima anak, senang elok lah. Lasa kawin na mo na. Kalau tiba dia tujuh lah kuat ko. Kalau ampe baru lu kuat kata tujuh masuk ampu ko nak kuat. Maka kalau masuk ampu ko kau mau mati lah no ko. Lima senang elok, dua seketik, cie seketik sangat dua balik. Oh, itu ramai diampehan anak macam tu. Kalau di awak dua seketik, lima sedang elok, enam sedang elok, 10 ada wale banyak sangat. Ibu di awak Anas bin Malik ni doa Nabi itu makbul. Maka Nabi Anas Malik dihadiahkan anak di Allah, jumlah anaknya 127 orang. Berapa? 127 orang. 125 laki-laki, 2 orang perempuan. 125 laki-laki, 2 orang perempuan. Jangan tanya oleh ibu, cie ini 200 kata. Tanya cie mati 200. Seperti lebih mau malah iya na. Nih, nah Anas Malik nih, denyo saja umur 10 tahun tinggal ju Nabi. Sampai mana? Sampai Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal umur 63. Maka Nabi di Madinah lamunya 10 tahun loh. Maka Anas Malik bersama Nabi tinggal selama 10 tahun loh. 10 tahun tinggalnya Nabi. Dek 10 tahun tinggalnya Nabi. Maka Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang berjalan muksir. Muksir itu sahabat yang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nyo menerima hadis dari Nabi berjumlah 2.286 hadis. Iko hadis yang diterima Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu. Jadi berapa? 2.286 hadis. Ini hadis yang diterima oleh Anas dari Rasulullah. Dan salah satu hadisnya inilah yang diterima Nabi dari Anas dari Nabi. Nih, ikonan kaki kita baca sore hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu faridatun, wajib, sabana-bana wajib atas kulli muslimin, atas seluruh orang muslim. Jadi siapa saja yang bernama muslim sudah menjadi muslim, maka wajib menuntut ilmu. Jadi itu hadis pertama, jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, ini kalau ibu lihat tulisannya, ilmi ini, ilmu kok pakai alif lam, pakai apa nama? Alif lam. Talabul ilmi. Maka karena dia namanya kalimatnya ma'rifah pakai alif lam, maka kalau diartikan menuntut ilmu titik-titik hukumnya wajib. Ada titik-titik sih kok. Menuntut ilmu titik-titik hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maknanya ternyata kalau dia pakai alif lam ilmunya kok, maka ilmu yang wajib dituntut tidak semuanya, tidak semua ilmu. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan ilmu itu terbagi dua. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu itu
manuntuinnya namanya fardu ain. Ada namanya fardu. Yang kedua ada namanya fardu kifayah. Ada kifayah. Dua nih. Jadi ilmu nan dituntut kau, ada ilmu kau tak bagi dua. Yang pertama ada nama ilmu tu masuknya fardu ain. Dan kedua ada ilmu tu menuntutnya fardu kifayah. Beda no. Oh lihat. Pertama ada ilmu tu hukumnya menuntutnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah, kalaulah dikarajokan dek sebahagian, maka lapih kewajiban yang lain. Jadi maaf nih, itu artinya fardu kifayah ko fardu apabila lah dikarajokan dek sebahagian, maka gugur sebagai kewajiban yang lain. Jadi tidak boleh diwakilkan. Itu namanya fardu kifayah. Jadi tidak seluruhnya wajib mempelajari. Allah ada 3 orang lah jadi itu. Nan labiahno bebas dari kewajiban. Kalau lado gak 2 gak 3 orang menuntut itu namanya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah. Ilmu yang masuk fardu kifayah tidak perlu seluruhnya awak mempelajari. Contoh menjadi dokter. Jadi dokter itu fardu kifayah. Tidak perlu seluruhnya awak wajib jadi dokter. Kalau jadi dokter awak kok seluruhnya siang ke besok. Dokter seluruhnya. Maka jadi dokter itu namanya fardu. Tidak wajib semuanya jadi dokter. Jadi insinyur tidak wajib semuanya jadi insinyur. Aneh. Kalau ada ilmu lain, belajar bahasa Inggris itu tak semuanya wajib belajar bahasa Inggris. Belajar matematik tidak semuanya wajib belajar matematik. Belajar IPA tidak semuanya wajib belajar IPA. Itu namanya fardu kifayah. Jadi ini fardu kifayah ini kalaulah dikarajokan di sebagian, lapih kewajiban yang lain. Dan paling terkenal fardu kifayah ko adalah menyelenggarakan jenazah. Itu paling apa? Kalau di anak-anak sekolah dulu, contoh fardu kifayah menyembayangkan mayit. Itu fardu kifayah tuh. Ya, itu salah satu fardu kifayah. Maka ilmu yang pertama hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dituntut di sebagian, maka bebas yang lain dari kewajiban menuntutnya. Itu namanya ilmunya fardu kifayah. Yang kedua, ada ilmu itu menuntutnya fardu ain. Fardu masuk fardu ain. Satio pribadi mengaku Islam wajib belajar ilmu ko. Ndak bisa diwakilkan. Itu namanya fardu ain. Fardu ain. Itu wajib setiap kita belajar. Kalau fardu kifayah tidak wajib semuanya. Sebagian saja jadi. Tapi kalau fardu ain, setiap kita wajib mempelajarinya. Ini pertanyaannya. Jadi ilmu titik-titik kok apa? Nan wajib kok? Talabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu nan makon nan wajib kok. Maka Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Azkiya menjelaskan, kata beliau, ta'alliman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadhihi salasu fardu ainun fa'tirafan wa'mal biha tahsulu najatan waqtila. Jadi kata Imam Syekh
Zainuddin Al-Malibari, maka pelajarilah olehmu ilmu. Yang pertama, yusahhihul ta'atan, ilmu yang akan menyebabkan sahnya ibadah kamu, namanya ilmu fikih. Nah, yang pertama ilmu yang wajib yang pertama yusahhihu ta'atan, namanya yusahhihu ta'atan. Apa yang pertama? Ilmu yang menyebabkan sahnya ibadah kamu. Dalam bahasa awaknya ilmu fikih, ilmu masalah ibadah. Yang pertama wajib nih. Yang kedua wa aqidatan, atau ilmu masalah akidah, akidah. Yang ketiga wa muzakkiyal qalbis pula. Yang ketiga ilmu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, namanya ilmu kalau yang lebih simpelnya ilmu akhlak, akhlak atau tasawuf. Inilah 3 ilmu yang kita wajib belajarnya. Kalau ndak belajar ilmu nanti gogo badoso. Jadi 3 ini wajib nih. Jadi kalau mengaku muslim mesti belajar yang 3 ini. Pertama, ilmu yang menyebabkan sahnya ibadah kita, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu akidah, masalah tauhid. Yang ketiga, ilmu akhlak atau tasawuf, hati, ilmu memberasiakan hati. Ini 3 ilmu yang wajib dipelajari. Inilah hukumnya fardu ain. Maka nih yang talabul ilmi, menuntut ilmu yang ilmu nanti go. Jadi menuntut ilmu fikih, menuntut ilmu akidah, menuntut ilmu akhlak atau tasawuf wajib atas setiap muslim. Jadi ini ikulah yang ilmu yang 3 yang wajib kita pelajari. Wajib ilmu tafsir, ndak wajib semuanya. Ilmu hadis ndak wajib semuanya. Ilmu nahu ndak wajib semuanya. Saraf ndak wajib semuanya. Itu ilmu penunjang, ilmu panolong. Tapi yang 3 ini nggak bisa tidak, wajib belajar nanti go. Artinya apa? Inilah ilmu yang wajib kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Nanti goko wajib kita belajari, walaupun tidak secara rinci, walaupun hanya secara garis besar. Mungkin tidak bisa sampai paham sampai ke titik-titiknya, tidak perlu. Dan pokok kita belajar secara garis besarnya lah ngerti lah jadi itu. Tapi kita mesti belajar. Maka yang pertama yang akan dipelajari ilmu tentang yang wajib nih, yang pertama tentang sahnya ibadah yang kita kerjakan, namanya ilmu fikih. Jadi fikih ini, fikih ini ilmu amal, karena dalam fikih pembahasannya tidak hanya masalah salat, tidak hanya masalah puasa, tidak hanya masalah haji, zakat, tapi juga berkait masalah nikah, namanya munakahat. Ada masalah pidana, ada perdata, ada masalah muamalah. Kalau menggalih ada dalam fikih. Maka segala aktivitas kehidupan kita, maka ini berkait dengan ilmu fikih. Menggalih, menggalih nama tua, galih nama dia dijual, baca orang mengalih nama tua, maka itu adalah kajian ilmu fikih.
Cuma nanti dalam pembahasan kita di ilmu fikih yang akan kita pelajari nanti, kita titik beratkan dulu ilmu fikih kita kepada namanya fikih ibadah. Fikih ibadah. Jadi nanti pembahasan kita supaya lebih mengerucut, maka akan kita bahas hanyalah fikih ibadah, yaitu berkait dengan ibadah. Apa tuh? Sholat, puasa. Nah itu saja dulu. Sholat, puasa. Sholatnya dulu pertama. Sholat saja ini banyak pembahasannya. Maka untuk fikih kita akan kita mulai nanti fikihnya namanya fikih ibadah. So fikih itu banyak bagian. Ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih siasah, ada fikih banyak. Maka yang kita pelajari cuma satu saja, fikih ibadah. Masalah ba'a ibadah itu sah atau tidak sah. Ba'a syarat ibadah, a rukunnya, a sunnatnya, a makruhnya, a nambatakannya. Nah, itu yang akan lebih banyak kita bahas dalam masalah fikih ibadah. Maka yang pertama ilmu yang wajib dipelajari namanya fikih. Sebab kini perlu belajar fikih kepada walaupun awak lah tua-tua mengecek sakurang-kurang no bagi awak lah tua, kok lah tahu dulu mau ulang-ulang, kok lalu tahu menambah ilmu. Sebab kini banyak orang ibadahnya tak berilmu ibadahnya. Makanya Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal, orang salat, orang puasa, orang beribadah, kalau ndak pakai ilmu, mardud, ditolak ibadahnya, la tuqbalu, ndak diterima di Tuhan. Maka salat mesti berilmu, bauluh mesti berilmu, maka semuanya mesti pakai ilmu. Maka inilah kita makanya wajib belajar ilmu fikih, karena ini menentukan sah dan tidak sahnya salat ibadah yang akan kita kerjakan. Nah, maka oleh karena itu yang pertama masalah fikih. Yang kedua ilmu yang wajib, yang kedua masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ketauhidan, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati segala perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka ini ilmu akidah, ini ilmu pada pokok namanya usuluddin, dasar-dasar agama, akidah. Yang ketiga baru namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Maka kalau ada orang membeli rumah atau batam rancak rumah no, sudah rumah rancak tabali loto dino, sudah tu pailo umrah sudah tu, atau sakit atiwa lah lamirang lah sakit atiwa, atau tadoro nangkane dia atiwa tu namono dangki namono dan itu nanti kami rahasiakan. Itu mau pelajarannya namanya tasawuf, pelajaran yang akan membahas ba'a muzakkiyatul qalbi, memberasiakan hati dari segala sifat-sifat yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya pelajarannya ilmu tasawuf. Maka tiga inilah ilmu yang wajib kita pelajari, dan kita walaupun tidak sampai mendalam, tapi kita wajib mempelajarinya. Dan kalau tidak belajar yang tiga ini, kita berdosa, hukumnya berdosa. Ini yang tiga ini wajib nih. Jadi wajib belajar. Ibu tidak pandai menafsirkan Quran, tidak berdosa. Tidak tahu martikan hadis, tidak berdosa. Tapi kalau tidak tahu cara sembahyang, tidak tentu cara puasa, tidak tentu cara menggalih, ba'a menggalih nang batua, nang boleh dijual, tidak tentu, maka berdosa. Maka mesti belajar, namanya ilmu fikih. Maka oleh karena itu nih tiga ilmu yang wajib kita pelajari,
dan kita nanti insya Allah titik beratnya kepada salah satu saja, yaitu ilmu fikih, masalah ibadah kita, dan yang kita bahas hanya dalam bentuk fikih ibadah. Ibu-ibu jawab apa? Pentingnya kita belajar ilmu fikih ini untuk apa? Supaya ibadah yang kita kerjakan ini bisa dipertanggungjawabkan. Salat kita bisa dipertanggungjawabkan. Ibadah kita bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita berilmu ngarajuan. Kini orang banyak ndak berilmu, dosalah sembahyang bu. Mandoa saja. Mandoa tu wajib sunat. Wajib sunat mandoa tu. Hah? Kategorinya sunat. Ya kan? Mandoa saja. Kalau ndak berilmu bisa macam-macam model orang mandoa. Paham nih? Doa tu mandoa Nabi ajarkan nih, mandoa. Kata Nabi, ya Ali, idza da'auta, apabila engkau berdoa Ali, fabsut yadaka hazwa sadrika, angkatlah tanganmu Ali setentang dengan dadamu. Jadi kalau Nabi ngajarkan tuh, kalau mendoa Ali itu siapa? Sahabat Nabi yo, minantu Nabi yo, sepupu Nabi yo. Itu pelandakit dari Nabi. Nabi ajarkan Ali, idza da'auka, apabila engkau berdoa, fabsut yadaka hazwa sadrika, angkatlah tanganmu Ali setentang dengan dadamu. Jadi kalau doa itu kata Nabi, angkat tangan setentang dengan dada. Wala tarfa yadaka fawqa rasika, jangan kamu angkat tanganmu melebihi di atas kepalamu. Jangan angkat mandoa mereka lah. Maka mandoa tangan setentang dengan dada kata Nabi. Dan caranya gimana? Ditunjukkan lo multasiqaini wala mutafarriqaini. Kalau doa tu ngaminkannya sudah angkat tangan setentang jodado, sudah tu adu kedua samping lo. Adu mereka. Multasiqaini wala mutafarriqaini. Kamu adu, jangan dipisahkan. Adu mereka. Kalau mereka, kalau ibu minta bareh mereka terserak enggak? Minta bareh, dia bareh kan? Terserah lah. Kalau orang tak bareh, kamu mereka. Bakumpuan no. Maka doa juga gitu. Maka adu tanganku dan setentang dada. Aminkan. Kini mangkik tanganku bareh. Banyak orang malas mangkik tangan. Mau ngecek. Nampak yang banyak mulai kini nampak dambuk. Maaf nih. Dek kami laki-laki hari Jumat. Hari Jumat kau ada khatib tu di khutbah kedua baca rukun. Rukun khutbah tu salah satunya adalah baca doa. Doa di khutbah kedua baca doa. Itu pas imam baca doa, itu banyak tu apa-apa tu sebagian nampak jangan ndak ada mangkik tangan. Hantu benar. Kenapa? Karena ada salah dengan hadis. Ada hadisnya. Ada ini. Mana yang ke tangan? Mama. Padahal khatib tu doa tu. Dan doa tu disuruh maminkan. Cuma jamaah ni dapat hadis yang tak faham. Makanya kalau ndak tentu dakwah jangan asal dapat hadis pak amal men suang tanya dulu. Mam ni kata Anas, kana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa yadahu inda doa. Kata Anas, ambo manca lihat Nabi ndak pernah mangkik tangan no ketika mendoa doh. Itu hadisnya sahih. Dan oh iyo Nabi ndak dongkik tangan ketika mendoa doh. Nyo baca mode itu saja. Tapi ndak ditanya nyo bila tu Nabi ndak angkat tangan tu. Dah kita lihat itu
hadis itu namanya ada asbabul wurud, ada sabab-sabab terjadino. Maka Nabi angkat tangan. Bila Nabi ndak angkat tangan mandoa, maaf, maka baca sarahannya apa? Bila ketika Nabi sedang membaca doa, ketika menjadi khatib Jumat. Maka khatib Jumat ketika membaca doa ndak boleh angkat tangan, makruh angkat tangan khatibnya. Khatibnya makruh angkat tangan, tapi makmum di bawah angkat tangan. Aminan. Mana aminkan doa khatib tu? Dari mana doa maminano? Maminano ndak dari banyak assalamualaikum macam dia ora apa-apa komenkan doa khatib kan. Allahumma firlil muslimina wal, baru baca amin. Saat kurang mestinya mengaminkannya saja salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimin. Dari Allahumma salli ala Muhammad itulah mulai yang ke tangan sebenarnya. Tapi banyak apa-apa tu bagian ndak ada angkat tangan. Antuk meno. Bahkan ada dulu nama lengah-lengah lo suuk kida bantuk macam ni gaya ni. Urang maminkan lo lengah-lengah tu. Baso awak no nang amin angko. Ndak do Nabi angkat tangan do. No nak ngerti orang ni salah no. Ni banyak ni. Maka maaf ngangkat tangan tu. Maka angkat mandoa tu angkat tangan setentang dengan dada, adu dua tangan ni. Gitu, adu. Wa isyaratu ilallahi bisababati kalyumna. Ada sudah diadu no. Sudah tu agak isyarat ke Allah dengan telunjukmu yang kanan. Nah, jadi mendoa tu apa ni? Ditunjukan angkat tangan setatang dado, adu ko tapi tangan ko, dan agak syarat ke Allah bisababati kalyumna dengan telunjukmu yang kanan. Maka telunjuk nang suuk ko pisan seketik modeko. Amin ni. Ni pisan. Kenapa? Ini isyaratnya ke Allah. Ni wa isyaratullah bisababati kalyumna. Agak syarat ke Allah dengan telunjukmu yang kanan. Begitu Nabi ajarkan, mengaminkan doa. Itu maaf nih baru mengaminkan doa yang hukumnya sunat aja. Masih banyak orang kita yang tidak sesuai dengan petunjuknya. Rasulullah tunjukkan gini, akitu ngarjono modeko. Bahkan ada dulu nan balik mana mangkit tangan ketika mendoa aku. Mendoa orang ngantuk meno. Bahkan hendak mangkit tangan, bahkan dia pau men tangan letak. Orang macam doa anda terbau kan? Kadang baca amin tu ndaklah selesai. Kadang lain ke tangan amin tu ndak selesai. Sudah mangkit tangan, kadang di pause tak tangan juga. Men. Men lo tu. Men. Kurang amin ya Allah. Nu nak men. Aduh lo nak baca amin mandangui me mode baru lah yo. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin kan. Ndak mendangui lo. Amin kan. Itu baru dari segi mengaminkan doa. Banyak orang kita yang ndak paham. Makanya perlu belajar fikih itu. Nih mam nih, iko baru yang sifatnya sunat nih, ngaminkan doa. Makanya kita apalagi yang wajib, banyak yang mesti kita pelajari. Maka oleh karena itu buat kita, maka waktu yang masih ada nih, umuan masih dipinjamkan di Allah, kita gunakanlah untuk menambah ilmu. Dan ilmu ini perlu ditambah. Kalau tidak ditambah ilmu kok mengecek rugi. Kata Nabi, inna ahsyaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubuhu. Orang yang paling rugi nanti di akhirat, orang yang paling rugi nanti dari kiamat,
orang nan diagiahkan di atas dunia kini kesempatan menuntut ilmu, tapi tidak dipagunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu, maka menyasar bisa di akhirat. Pas di periso sumbayang no di Tuhan aja Tuhan iko sumbayang nak batu ada bo salah mayang lo puasa salah lo go alai menyasa wa ya Allah dari dunia dulu nak beraja lado pengajian mendatangi pengajian pemalih lo lado pengajian dak mau mendangakan baralah kamalang no maka awak bu maaf nih yang ada walapang wakatu maka jangan bosan-bosan datang maaf nih ibu dua kini pak dua kini di siko nang kaji 2 kali seminggu je kami je dua saja mau nih kata Nabi ya Ibnu Mas'ud wahai Ibnu Mas'ud julu suka sa'atan fi majalisil ilmi Ibnu Mas'ud duduknya kamu sa'atan sabanta berapa tidak sampai sakasua sabanta duduknya kamu sebentar fi majalisil ilmi di dalam majelis taklim duduk sebentar tidak sampai doh so menyurang sampai siap dewa indah mungkin sebelum ini ada perlu tagak pulang duduk sabanta manang kaji la tamassuhumu kalaman ndak kamu ndak megang pena wala taktubu harfan indak lo manuli ndak mau pena indak lo mau buku indak lo atau mau telingo sih algo no jadi kan ada ibu nambah buku lagi pak nambah telingo sih kan iya pak awak nan datang ke majlis taklim sabanta datang wak la tamassumu kalaman ndak mengaca pena doh wala taktubu harfan ndak manulih doh maka kata Nabi khairul laka lebih baik bagimu min ekki alfi raqabatin fi sabilillah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak di jalan Allah. 1000 budak tuh itu barang nilainya tuh 1000 budak di zaman dulu kan ada budak namun dan itu pahalanya besar memerdekakan budak tuh duduk awak di majlis taklim sabanta lebih hebat pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf, maka awak nan datang jauh-jauh dari tempat yang jauh datang ke Jawana untuk nambah ilmu ini luar biasa nilainya di hadapan Allah. Tidak lain nilainya luar biasa dan ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi untuk kita untuk selalu bisa datang menambah ilmu manulang kaji karena cari ilmu memudahan kasarugo dapatkan ilmu jalan kasarugo amalkan ilmu kunci sarugo sampaikan ilmu baru masuk sarugo. Jadi cari ilmu memudahan kasarugo dapatkan ilmu jalan ke sarugo amalkan ilmu kunci sarugo sampaikan ilmu baru masuk sarugo. Jadi ibu dari rumah mencari sudah tuh lah dapet amalkan sudah amalkan sampaian ke anak gitu sampaian ke keluarga awak itulah jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balik-balik talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fikih, menuntut ilmu tauhid, menuntut ilmu akhlak ini wajib atas setiap pribadi muslim. Lai laki-laki atau perempuannya asal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia seorang muslim maka wajib menuntut ilmu yang 3 nih. Maka oleh karena itu di pengajian awak di Jawa Nako maka nanti kita akan mempelajari nih yang 3 nih. Ada ustadznya nanti akan bahas masalah akidah, ada ustadz yang akan bahas masalah akhlak dan nambo bagiannya hanya masalah fikih. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai berbicara masalah ilmu fikih
ilmu yang berkait dengan kesohan ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, dan kita titik beratnya untuk awal ini kepada fikih ibadah, yaitu ilmu yang bahas tentang bagaimana sah atau tidak sahnya ibadah yang akan kita kerjakan. Maka inilah yang kita sampaikan pada sore hari ini sebagai pendahuluan sebelum kita masuk kepada bahasan kita, yaitu masalah ilmu fikih. Kenapa kita belajar ilmu fikih? Karena mempelajari fikih hukumnya wajib. Nah, wajib itu Pak di karajuan babahalo, ditinggalkan badoso. Maka itulah yang namanya wajib. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar fikih makin bagus ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tema ya, Ustaz. 10 pintu serubu, yang 9 untuk Ramangaleh. Ya. Salah satu usaha yang paling bagus adalah berdagang. Karena berdagang itu salah satu adalah usaha yang terbaik. Rasulullah itu kerjaannya berdagang, membawa dagangan Siti Khadijah. Maka Rasulullah itu usahanya dulu adalah seorang bisnismen, seorang pebisnis, pedagang yang ulung, yang luar biasa. Makanya usaha yang paling bagus itu adalah berdagang. Kenapa berdagang usahanya paling bagus? Dosono paling gadang puluh. No palo no gadang, dosono gadang no. Kadang orang membali kok kamu ada itu. Dosalah orang mengali, orang balik membali juga menggali. Ini mau nih orang Bali lah, mau nih orang jual pisang, orang jual pisang lo, bara pisang masih kete. Kadang nak sekedar mencari dia seno, kadang pakai calo pikir lo pisang. Bara pisang kete, pikir lo. Mualih di mana aku 10 lagi, desa lo, nama lo mana mah? Pisang lo pikir ya baru. Habis kau baca deh, bara pisang kete, pikir lo jadi. Aku lalu nyoh aja pisang orang. Kadang orang Nambali, mami, ibu Nambali atau contoh, ini banyak nih menggalih itu, baik orang Bali atau orang menggalih, sama-sama mesti berilmu. Kadang Nambali kurpa sanjay, di Tanjung Alam, dia sanjay seperampe te, yuk, de orang rami, aja orang bersanjay, basaba santai yuk bu, iko nama dulu yuk kan kemudian sabar ibu santai, jadi nantilah duduklah jadi. Cubo late, kecil orang bahasanya cubo lah. Mencubo tu bara, mencubo tu gak cie jaduo, nabi gak cie jaduo lah aduh, lah, aduh, aiko kadang balik sanjay seperampe mencubo 1 kilo. Ulang-ulang mana ke sini? Orang bahasanya yang jadi ereng, aja aku nak tahu disuruh aku ulang-ulang ke sini. Oh jadi ni, maka dari surah cubo late, mencubo tu sakit no. Cuba gak 2-3 lah tu. Ayah ni ambil je. Hati-hati ni. Itu maaf ni, masuk kategori yang harus kita pahami betul. Kerana maaf ni, banyak kita yang kadang-kadang bisa ditolak solat kita, ditolak puasa kita gara-gara ada satu buah korma yang kita makan tanpa yang haram, yang tak boleh, yang tak halal kita makan, tapi dawa, maka satu butir korma itu bisa menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ini penting. Maka berdagang usaha yang paling bagus. Iya, kenapa? Karena dosanya juga paling banyak. Maka kita harus pandai-pandai berdagang, sesuaikan dengan tuntunan agama kita. Ini nanti akan dibahas masalah fikih, namun tentu masalah perdagangan nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas untuk sekarang kita lebih titik berat nanti kepada masalah fikih ibadah. Demikian. Ya. Ibadah satu. Ya, baik. Masih ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah.
Jadi yang jelas untuk setiap minggu pertama tiap bulan insya Allah kita akan membahas masalah fikih ibadah yang akan berkait dengan ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu berikan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa selalu mengikuti dan bisa bertambah ilmu kita dan bertambah bagus ibadah kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan SKT bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah kajian kita bersama Ustaz Samsul Hafiz AG dengan kajian ini insyaAllah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Jazakumullahu khairan jazak. Dan juga terima kasih kepada jamaah Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hadir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.